dipahami oleh kita, man'u itu adalah rahmat, kasih sayang Allah. Adal man'u, maka hakikatnya man'u itu adalah pemberian dari Allah, nikmat dari Allah. Nah, gampangnya beginilah, sakit itu termasuk man'u, tapi dengan sakit kita malah menemukan Allah di dalamnya. Maka hakikatnya sakit itu bukan penderitaan tapi nikmat. Maksudnya menemukan Allah itu bagaimana? Kita jadi sadar bahwa Allah sedang menakdirkan kita sakit. Akhirnya sifat yang keluar sabar, ridho terhadap ketentuan Allah. Maka hakikatnya sakit itu adalah rahmat, nikmat. Dagang dikasih rugi, itu kan man'u. Tapi dengan man'u tersebut, dengan kerugian tersebut, kita malah menemukan Allah di dalamnya. Kita malah dekat dengan Allah. Akhirnya sifat yang keluar adalah syukur, sabar, senyum, bahagia. Maka itulah hakikat nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita. Itu hakikatnya adalah pemberian, anugerah. Apalagi kita diberikan ujian, musibah, tapi dengan musibah itu kita malah ingat ke Allah, malah dekat dengan Allah, malah rajin ibadah, timbul sifat sabar, timbul sifat syukur. Maka hakikatnya itu adalah anugerah. Kalau umumnya kita kan Pak Nur dikasih sakit, dianggap bahwa sakit itu adalah sebuah musibat kan, yang tidak kita inginkan. Dianggap bahwa kita ini sedang tidak disayang oleh Allah. Ekonomi morat-marit, duit sulit, pekerjaan susah, dianggap kita ini sedang menderita, sedang diberikan azab, atau Allah sedang marah ke kita. Kita seolah-olah menjadi korban. Nah, kalau kita memahami man'u dengan cara seperti itu, maka kita tidak mendapatkan anugerah. Artinya kalau di jalur ilmu tauhid itu gini, mau nikmat mau musibat, kalau ujung-ujungnya balik ke Allah, nikmat gitu. Jadi nu goreng alus we kabeh gitu. Negatif, positif, kalau sadar semuanya itu dari Allah, maka itu termasuk perkara yang baik semuanya. Jadi tidak ada yang jelek. Paham Pak? Nah, kita kasih contoh. Di dalam surat Al-Fat ayat 25 sampai ayat 27 menceritakan tentang apa tuh? Perjanjian Hudaibiyah. Pernah dengar perjanjian Hudaibiyah Pak Nur? Belum pernah. Perjanjian Hudaibiyah kronologinya, prolognya. Nabi mimpi. Kalau Nabi mimpi, mimpinya itu berarti wahyu. Kalau Doni mimpi, berarti mimpinya apa tuh? Wahyu apa bukan? Wahyu subuhnya. Kalau Nabi mimpi, wahyu itu berarti mendekati kebenaran 99%. Apa yang dimimpikan oleh Nabi? Bahwa Nabi bersama para sahabat yang ada di Madinah semuanya berangkat ke Mekah untuk umroh. Orang macam ngimpi-ngimpi acan umrohnya. Mata kita nabung-nabung di can ngimpi doh. Kayak ngimpi karek nabung.
Pada saat itu Nabi kemudian mengajak seluruh sahabatnya, "Hayu urang ka Mekah." Rek naon? Umroh cenah kan. Berangkat bareng gitu. Berangkat semuanya. Nyampe di Hudaybiyah dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy untuk tidak bisa nyampe ke Makkah, ke Ka'bah untuk umroh, dihalangi oleh orang kafir Quraisy itu. Pada saat itu kemudian Nabi mengatakan, "Kami datang ke Mekah bukan untuk perang, tapi untuk umroh, maka izinkan kami untuk memasuki Mekah." Kafir Quraisy tetap kekeh, gak boleh. Nah, terjadilah perjanjian Hudaybiyah karena perjanjian itu ditulis dan disepakati di daerah Hudaybiyah. Jadi Hudaybiyah itu nama tempat kan. Kalau dulu perjanjiannya di Kandang Roda berarti perjanjian Kandang Roda. Karena perjanjiannya di sono jadi perjanjian Hudaybiyah. Nah, sekarang tahu kan perjanjian Hudaybiyah kan? Apa isi perjanjiannya? Satu, Nabi dan sahabat tidak boleh masuk ke Mekah untuk umroh di tahun itu, tapi tahun depannya baru boleh. Nggak boleh tuh, padahal nggak sejauh mangkat, sudah setengah perjalanan dari Madinah ke Mekah. Yang kedua, jika ada orang Quraisy masuk Islam dan berangkat hijrah ke Madinah, maka wajib dipulangkan kembali ke Mekah. Tapi tidak sebaliknya. Kalau ada orang Madinah murtad kembali kafir, maka harus dikembalikan ke Mekah, jangan tinggal di Madinah. Licik bener. Aya orang Madinah murtad indit ke Mekah. Ketika ada di Mekah, maka tidak boleh dikembalikan lagi ke Madinah, harus tinggal di Mekah. Tapi kalau yang tadi orang Mekah asup Islam hijrah ke Madinah, maka wajib dikembalikan ke mana? Ke Mekah. Secara dohir tidak adil. Secara dohir tidak adil. Yang ketiga, gencatan senjata selama 10 tahun tidak boleh ada peperangan, itu disepakati. Yang keempat, kabilah-kabilah Arab harus diberikan kebebasan apakah mau masuk Islam atau tidak, jangan dipaksa, itu pun disepakati. Jadi ada 4 isinya. Tanda tangan oleh Kanjeng Nabi dan perwakilan dari kafir Quraisy. Umar komplain, Pak Doni. Sayyidina Umar komplain. Satu komplain, kedua meragukan. Katanya mimpi Nabi itu setengah wahyu. Tapi kenapa ternyata kita nggak jadi umroh ke Mekah karena dihalangi oleh kafir Quraisy. Tapi Abu Bakar mengatakan, jangan pernah sekali-kali kamu meragukan kebenaran Nabi, karena di sana ada hikmah. Akhirnya Umar ya dengan terpaksa melatih dirinya untuk percaya gitu, walaupun berontak gitu. Karena Sayyidina Umar ini termasuk orang yang kritis gitu. Jadi nggak menerima begitu saja. Terus yang kedua, Umar mengatakan, ini perjanjian tidak adil. Kenapa Anda tanda tangani? Kata Nabi, ini perintah Allah, mana tanggal bang ngomong geus tuturkeun gitu. Ini perintah Allah. Jangan komplain, ikuti saja. Kata Nabi begitu. Dan akhirnya apa? Ternyata Allah mengatakan, kalau Allah tidak mengetahui mana yang lebih maslahat, maka tidak akan menakdirkan itu. Ternyata perjanjian Hudaybiyah ini secara dohir merugikan umat muslim, tapi secara batin menguntungkan orang muslim. Nah, Nabi, ya namanya juga Nabi, sedang mengajarkan beliau kepada kita bahwa beliau ini mampu memahami man'u. Itu kan man'u.
Nabi memahami man'u. Maka hakikatnya Nabi itu sedang diberi oleh Allah, bukan sedang tidak diberi. Mana clue-nya? Lakukan saja karena ini perintah Allah. Kita kan nggak tahu apa-apa. Kalau bahasa kita sekarang, terima saja karena ini ketentuan Allah. Karena kita tidak tahu apa-apa. Allahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, kan gitu. Allah mengetahui segala sesuatu, sedangkan kalian tidak tahu apa-apa. Terima saja. Maka di sini di kitab Hikam, Allah walaula annahu ya'lamu annahu khairun laka minal atom ang azalahu bika. Kalau Allah tidak mengetahui apa yang maslahat untuk kita, maka Allah tidak akan memberikan man'u kepada kita. Jadi lihatlah segala sesuatu dengan mata batin. Jangan hanya sekedar dohirnya saja yang dilihat. Bisa jadi itu adalah kerugian menurut dohir, tapi menurut batin adalah keuntungan. Maka coba untuk melatih diri melihat dengan kacamata batin, supaya semuanya menjadi nikmat. Apa manfaat dari perjanjian Hudaybiyah? Akhirnya yang masuk Islam dari Mekah, kan hijrah ke Madinah tuh Don, balik lagi kan, harus balik lagi ke Mekah. Di Mekah nyebarin Islam, jadinya banyak yang masuk Islam. Nah, orang yang murtad harus dikembalikan lagi ke Mekah. Di Mekah mendapatkan pencerahan dari orang yang baru masuk Islam. Akhirnya jadilah umat Islam kembali. Sehingga pada saat itu, karena mendekati Fathul Mekah kan, Futuh Mekah, kemenangan, hampir semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Dari strategi itu, ternyata itu adalah strategi Allah untuk memperbanyak umat muslim di Mekah dan Madinah dan seluruh kapilah-kapilah Arab. Nah, itu hikmahnya. Secara dohir sepertinya merugikan, tapi secara batin ternyata ada hikmah tertentu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita yakini, Pak. Hari ini kalau kita mendapatkan sesuatu yang menurut kita rugi, yakini ada hikmah di dalamnya. Benar-benar harus dilatih. Ini pemberian dari Allah. Nanti kerasanya kalau kita sering mikir, Pak, berulang-ulang kita mendapatkan man'u, kemudian kita pikirkan naon ya hikmahna. Kita kapangi hikmahna? Kayak kaopat kali, kalima kalina mulai aya rasa husnudon ke Allah, terus yakin ketika diberi man'u kita tidak berontak. Kalau tidak dilatih dengan berpikir, ya agak susah untuk menemukan man'u itu sebagai pemberian. Jadi dilatih untuk terus mikir, walaupun awalnya kita tidak bisa menerima itu. Sayyidina Ali mengatakan begini, kalau aku berdoa diijabah oleh Allah, aku sangat senang sekali. Tapi kalau aku berdoa tidak diijabah oleh Allah, 3 kali lipat aku lebih senang daripada itu. Kenapa? Karena ketika doa kita diijabah, ada campur tangan nafsu kita. Tapi ketika doa kita tidak diijabah, tidak ada campur tangan nafsu kita. Murni pemberian dari Allah. Itu menandakan Sayyidina Ali memahami konsep man'u atau bab man'u. Sampai ketika dia tidak diijabah doanya, malah lebih senang dibandingkan dengan diijabah doa. Clue-nya, kuncinya, rumusnya, ya man'u atau sama lah, semuanya baik. Rugi untung semuanya baik, dilatih untuk itu. Sakit sehat semuanya baik. Tidak ada yang tidak baik, karena Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang mubazir, semuanya manfaat, maslahat untuk kita. Kalau kitanya sadar mau menerima, kalau tidak sadar mau nikmat mau musibat madarat semuanya. Jadi madarat untuk kita. Ada lagi kisah yang berhubungan dengan ini di kitab Uqudul Ujen tuh yang sering dijelaskan sama Gus Bahadur. Kita kalau punya istri cerewet,
Kesel nggak? Kesel kan, pengennya yang solehah kan gitu ya, yang pendiam tak nurut. Ini ada seorang wali punya istri cerewet banget, mata duitan banget gitu. Dipecutnya terus kalau ada di rumah nggak boleh diem, harus usaha. Bener-bener sih itu. Gitu ya macam. Suami itu jadi mesin penghasil uang. Terus gitu cerewet, susah diajak ibadah. Nah, tapi si suaminya ini sabar. Singkat cerita, si suaminya ini tidak menyadari bahwa dengan kesabarannya menghadapi istrinya yang cerewet, yang kurang solehah, dia diangkat jadi wali. Dan tanda kewaliannya oleh Allah diberikan karomah. Jadi suatu hari ada saudaranya yang dari kampung sebelah mampirlah silaturahmi ke rumahnya. Tok pintu, assalamualaikum, cek. Si akang aya di imah tuh, oh tidak ada. Di mana? Lagi ke hutan nyari kayu bakar. Tungguin saja, cek. Tong asup cenah, misi beak kada hareun jeung cai, udah judes teh panawena gitu kan. Akhirnya nunggu di depan rumah saudaranya. Ketika datang saudaranya yang tadi jadi wali, kaget. Kenapa? Karena dia bawa kayu bakarnya itu tidak oleh dirinya sendiri, tapi dibawain sama 2 harimau besar yang mendampinginya. Nah itu karomahnya itu panas. 2 harimau besar bawa kayu bakar. Kaget. Kok ente bisa gitu? Tuh cenah orang ditanya. Ku Allah dimuliakeun sugan pada orang sabar boga pamajikan goreng akhlak. Singkat cerita baliklah si saudaranya ini. Setahun kemudian silaturahmi lagi. Tapi itu assalamualaikum, si akang mana? Lagi di hutan. Lah kok ini beda istrinya gitu kan? Somea bager ngasih air kan gitu. Tidak kayak istri yang kemarin. Oh ternyata udah ganti karena meninggal yang tadi istri cerewetnya. Lah itu eta penyakit jantung udah teboga duit wae pas kita. Nyarekan kasalakina cicing salakina teh. Pan kesel lamun urang keur ngambek anu dicarekanana cicing wae kan kesel nya. Mending kana ngalawan diomelan ku urang. Ya, yang kita marahin ngelawan, wah seru. Tapi kalau kita yang ngomelin seseorang, yang diomelinnya diem, malah tambah kesel gitu kan. Bingung harus gimana kan. Akhirnya jantungan, mati tuh istrinya Pak. Mati. Singkat cerita si wali itu ternyata udah punya istri lagi tapi soleh. Nunggu sama tuh. Datanglah si walinya ini. Nah ternyata pas datang dia bawa kayu bakarnya sendiri. Gak didampingi sama harimau. Kamana harimau mana? Tuh ngelolongitan sana. Nah keramat saya hilang gara-gara istri saya yang cerewet meninggal. Istri saya yang sekarang kan solehah gitu. Oh. Jadi bersyukurlah kalau punya istri-istri cerewet. Mudah-mudahan jadi mudah-mudahan jadi wali. Itu kan kita pengennya punya istri soleha, sabar, cantik. Ternyata di luar ekspektasi. Ya. Tapi kita memahami itu hakikatnya adalah dari Allah sebagai pemberian untuk kita. Maka itulah anugerah yang paling besar. Daripada kita punya istri soleha, cantik, banyak uang, tapi kita lupa ke Allah, hakikatnya itu adalah man'u. Kita punya istri jelek, cerewet, bodoh, cenakan gitu ya, kurang soleha. Tapi kitanya sabar, bisa menemukan Allah, dekat dengan Allah, bisa tahu ini adalah pemberian dari Allah. Hakikatnya itu adalah pemberian, anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Walaupun sulit, tapi memang harus dilatih. Segala sesuatu harus dilatih. Syariat, tarekat, hakikat itu tidak datang tiba-tiba. Harus dilatih, mempersiapkan diri, memperpantas diri untuk mendapatkan anugerah kemarifatan dari Allah. Kalau guru saya dulu sering menjelaskan gini,
kisahnya. Ada tukang cendol ya, tukang cendol ngedoa ke Allah, ya Allah bere panas satu poe enak ya. Kasih cuaca yang panas gerah, jangan sampai hujan supaya cendol saya laku. Petani ngedoanya, ya Allah hujan biar tanaman saya subur. Yang diijabah petani itu, hujan hari itu. Tukang cendol ngalamun be. Ya nggak laku, hujan-hujan kan, masa minum es jarang lah, walaupun ada yang laku, ada yang beli. Sore belum habis, maghrib belum habis, akhirnya pulang sedih si tukang cendol ini karena tidak laku dagangannya, menganggap bahwa man'u itu adalah man'u, makanya sedih dia, nggak bisa menerima ketentuan itu. Di tengah perjalanan pulang ada mobil oleng don, katabrak kata tukang cendol jeung gerobak-gerobak. Akhirnya hancur semua gerobaknya, hancur cendolna bahe onu kapulung lah. Tidak ada yang bisa keambil, semuanya habis. Kebetulan yang nabraknya ini tanggung jawab, orang baik, banyak duit deh. Diganti. Sabaraheun Pak ieu kabehanana cenah gitu. Cendolnya berapa, gerobaknya berapa, dihitung tukang cendol 6 juta Pak, padahal 4 juta, duluan 2 juta, 6 juta Pak, biasa kan tukang nyengget Pak. Padahal 4 juta, duluan 2 juta, 6 juta, dibayarlah 6 juta. Si bapak ini tukang cendol mikir, kalau saya jualan cendol laku semua, paling punya untung 2 juta. Punya untungnya 2 juta atau 1 juta lah. Nah ini dengan ketabrak saya punya untung sampai 4 juta. Kalau dagang cendol laku semua paling untungnya 1 juta. Tapi gara-gara ketabrak untungnya jadi 4 juta. Di sana dia mikir, ternyata apa yang kita anggap tidak baik menurut Allah itu baik. Awalnya dia dikasih hujan tidak laku, kasih musibah ketabrak, ternyata dia akan diberikan untung besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya mah isukna teh ngarep-ngarep ditabrak dewe don eta tukang cendol teh. Disimpan. Segan cendol nabrak bae kabeh. Ya artinya dia bisa mengambil hikmah. Untung, rugi, laku, tidak laku, pasti ada hikmah. Makanya kalau kata mama gini, mama pesan dari apa? Kalau kita kerja, usaha harus punya kerja dan usaha sampingan. Tapi kerja dan usaha sampingan layapna, yang tidak akan pernah sirna. Umumnya kan kita punya kerja sampingan yang yapna, kadang ada kadang enggak kan gitu. Orang dari PT ngojek kan gitu, ya kadang dapat kadang enggak kan gitu. Orang pulang dari PT dagang kan gitu. Jadi banyak kerjaannya sampai 3-4. Padahal yang dimaksud sama guru kita itu adalah kalau kita mengandalkan rezeki datangnya dari usaha dagang kerja kita, maka rezeki kita terbatas di tempat itu saja, di dagang saja, di usaha saja, di tempat kerja saja. Padahal Allah memberikan rezeki dari mana saja. Itu yang disebut dengan sampingan gitu. Makanya kalau mama, kalau apa kerja nyapu. Setiap aktivitas duniawi yang beliau lakukan diniatkan kasab. Karena rezeki itu datangnya bukan dari kerjaan kita, tapi dari Allah. Maka apapun yang kita kerjakan, nyapu kek, ngepel kek, kan, ngojek kek, yang menurut kita tidak ada upahnya, gajinya, kalau Allah sudah menghendaki memberikan rezeki dari jalan itu, maka akan diberikan. Itu yang dimaksud dengan sampingan. Maka kenapa kemarin saya mengatakan orang yang sibuk dengan urusan duniawi, usaha kerjanya, niatnya benar, maka bisa pilihlah dia sedang berjuang di jalan Allah.
Rezeki itu akan datang dengan sendirinya dari Allah Subhanahu wa taala dari jalan manapun, min haitsu la yahtasib. Jangan membatasi rezeki datangnya dari pekerjaan kita. Nanti sedikit yang kita dapatkan. Ya mungkin kalau yang kerja di PT agak susah untuk memahami konsep untung rugi, tapi yang dagang tuh kayak Pak Jem kayaknya udah mulai bisa merasakan. Gini, misalnya gini nih, atau tukang ojek lah, tukang ojek nih, kalau tukang ojek kan biasanya gini, kalau kita nggak dapat 10 rugi ini, gitu ya. Kalau kita misalnya dapat tarikan jauh tapi ongkosnya kecil, menurut ukuran dohir rugi kan? Rugi itu. Kalau matoknya rezeki datangnya dari perkara dohir itu ya rugi. Pada akhirnya apa? Biasanya tidak mau melanjutkan pekerjaannya. Orang contohkan misalnya Doni lah narik gitu ya, narik lalamuk misalnya gitu. Ayat video tarik dari sini orderan ke Jakarta, ongkosnya cuma 100.000, kan jauh tuh, tapi murah. Apa yang kita rasakan, apa yang Doni rasakan, kurang semangat nih deh. Nah, sabab ninggalin nilainya letik kecil. Maka kita harus mikir di sana. Kalau kita menganggap rezeki itu hanya dari sana, ya tetap kecil. Kalau kita meyakini ini kecil, tapi bisa jadi di tengah jalan atau dimanapun kita akan mendapatkan rezeki yang lain, dari cara yang lain, dari tempat yang berbeda, dari pekerjaan yang berbeda. Maka semuanya rezeki yang akan kita dapatkan melimpah dan barokah. Itu pesan dari guru kita. Punya pekerjaan itu harus punya sampingan layapna yang tidak akan pernah sirna, untung terus. Maksudnya apa? Yakini rezeki itu datangnya dari mana saja, bukan hanya dari pekerjaan dan usaha kita. Jangan dibatasi. Kalau dibatasi nanti rezeki kita sedikit gitu. Itulah kisah-kisah yang berhubungan dengan hikmah yang tadi dijelaskan. Mata putih halaka babul fahmi fil man'i adal man'u ainul atoi. Belajar terus belajar ya. Jadi nanti kita akan mulai merasakan, oh ini baik, itu baik, semuanya baik. Kalau dianggap baik semua, maka tidak akan ada keresahan, kegelisahan, pikiran kita tidak terganggu, hati kita tidak terganggu. Itulah hakikat dari kebahagiaan. Wallahu a'lam bis